Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sharing ya tentang faktor-faktor penyebab kenapa itu sekring sering meleleh dan juga kenapa bagian relay itu bisa meleleh, friend. Dan kebetulan di sini saya sedang melakukan perbaikan untuk lampu mobil yang mengalami kendala mati, friend. Jadi ini kita nanti akan bahas ya untuk bagian fuse box ini. Nih di bagian ini. Jadi nanti saya jelaskan kenapa ada bagian box sekring ini yang meleleh dan juga untuk bagian relay ataupun bagian ini ya sekring yang meleleh. Ini berhubung saya sedang melakukan perbaikan lampu mobil yang mati, nanti akan saya sharingkan ya, saya tutorialkan untuk cara memperbaikinya. Akan tetapi itu akan memakan durasi yang cukup panjang. Jadi kita bahas untuk faktor-faktor penyebab kenapa sekring meleleh dan juga untuk bagian relay sering meleleh, friend. Jadi ini saya hidupkan saja untuk saklarnya ya, friend ya. Oke, saya hidupkan di sini. Ini yang hidup cuman lampu ini, friend. Lampu senja, lampu kota ya. Yang hidup cuman lampu kota ini. Untuk headlampnya mati dia, friend. Tuh ya, mati semua ini. Jadi saya kemarin itu melakukan perjalanan akan tetapi malah mati di tengah jalan, friend. Oke. Tuh ya, ini sudah pol ini, friend. Ini kan satu kontak ini lampu senja. Yang satu kontak lagi dia lampu headlamp, lampu utama, friend, akan tetapi tidak hidup. Oke, jadi kita bahas saja untuk bagian relay dan juga bagian ini ya, sekring ya, dikarenakan ini kalau memperbaikinya itu akan saya sendirikan di tutorial selanjutnya, friend. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk fungsi dan juga cara kerja untuk bagian fuse ini alias sekring ini, friend. Dan di sini kita buatkan coret-coretan ya di sini ya. Oke. Jadi untuk sekring ini, fungsi sekring ini adalah pengaman ya, friend ya. Jadi pengaman untuk memutus arus bila mana ada konsleting pada kelistrikan mobil. Nah, seperti ini ya saya tuliskan untuk contohnya, friend. Ini misalnya dari ini ya, ini dari aki, kita buat untuk rangkaian lampu aja, friend. Karena kita bahas yang lampu ya. Oke, jadi ini adalah aki ya. Oke, kita buat sedemikian rupa. Jadi ini oret-oretan, nggak masalah, friend. Jadi ini yang plus, ini yang negatif. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalau misalnya di rangkaian lampu ya misalnya ya, ini kita buat seperti ini. Ini adalah fuse ya, fuse, sekring, ring. Nah, di sini nanti kan dia akan larinya ke relay, friend. Nah, relay. Nah, ini nanti lari ke beban. Beban lampu ya. Nah, kita ambil untuk contoh ininya aja, simpelnya aja, friend. Fungsi dari sekring ya. Nah, seperti ini. Jadi fungsi sekring ini adalah pengaman di saat ini ya, catu daya ini menyalurkan arus listrik ke bagian beban, bisa lampu, bisa power window, bisa ini ya, bisa AC. Nah itu ya, friend ya, untuk fuse ini adalah pengamannya, friend. Bila mana ini untuk di bagian beban ini setelah fuse ini, setelah apa namanya, setelah bagian sekring ini, nah di sini bila mana ini ada terjadi konsleting, misalnya ini ada yang short, misalnya short ke bodi ya, kabelnya putus, short, ini nanti dia akan memutus sendiri, friend, memutus arus di sini. Nah, seperti itu ya, friend ya. Jadi ini nanti bakalan aman dari arus di bagian satu daya aki ini, tidak sampai ke bagian yang bermasalah ini, friend. Nah, yang beban yang bermasalah. Jadi ini tuh beban seperti ini ya, kita ini buatkan seperti ini aja. Karena ini kalau ini kan banyak sih relay itu kakinya, ada yang kaki 86 30. Nah, kita ambil dari yang positif aja, dikarenakan fuse ini, sekring ini pengamannya untuk yang bagian positif. Kalau ground itu alias body itu tidak ada, friend, tidak ada sekringnya. Jadi ini untuk yang positif semua ini. Nah, untuk penyebabnya itu ini ya, kalau untuk sekring meleleh itu ada berbagai macam faktor. Jadi di sini untuk fungsinya itu tadi sudah saya jelaskan untuk pengaman arus bila mana di sini ada konsleting, maka di bagian fuse ini alias sekring ini dia akan memutus sendiri, friend, dikarenakan panas dia, friend. Panas langsung putus.
dia jadi putus. Nah, putus ya. Dikarenakan untuk bagian sekring ini cuman kayak kawat dia, friend. Oke. Jadi itu untuk fungsi dan ini ya, cara kerja untuk fuse alias sekring ini, friend. Oke, berhubung di sini untuk pembahasan untuk bagian box sekring ini sudah tidak ada ininya ya, tidak ada gambarnya. Maka di sini saya buatkan untuk print-printan ini, friend. Dikarenakan ya kalau misalnya mau dandan-dandan ini skemanya kita nggak punya ya bakalan bingung ya, friend ya. Nah, harus punya ini, friend. Saya emang sengaja ngeprint ini untuk ini ya, jaga-jaga bila mana dalam perjalanan ada kendala, saya langsung sigap tanpa saya harus mencari-cari lewat internet ya. Dikarenakan HP kadang cuma satu, tapi kita malah sibuk ya nyari-nyari sambil belajar-belajar, malah di jalan malah ribet. Yang penting friend-friend harus punya ini, friend. Nah, di sini untuk faktor penyebab sekring ini meleleh. Jadi ini kan ini ada kedua bagian sekring yang meleleh di sini. Dan di sini ada bagian ininya, skemanya, friend. Jadi untuk yang ini ya, saya dekatkan dulu. Jadi untuk yang lampu konvoy ini, lampu lampu segitiga ini adalah yang bagian ini, friend. Ini yang meleleh juga. Dan untuk yang 15 ampere ini lampu stop, lampu rem. Nih. Dia juga mengalami ini ya, mengalami meleleh, friend. Jadi untuk penggunaan sekring ini harus sesuai dengan ampere yang ditunjukkan pada bagian skema ini ya, friend ya. Misalnya di sini tertulis 10 ampere, yaitu kita gunakan untuk yang 10 ampere. Kalau misalnya itu di bagian fuse itu skemanya minta 15 ampere, kita pakai sekring yang 15 ampere ya, friend ya. Jadi fungsi dari tiap ampere ini memiliki kinerja sendiri-sendiri, friend. Tiap sekring ini, tiap ampere ini. Bila mana ini kita salah menggunakan untuk untuk ampernya, itu bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya kita di sini ada yang 15 ampere, ini misalnya minta 15 ampere, tapi kita kasih 10 ampere. Itu ya nggak masalah ya, friend ya, dikarenakan dia juga kalau misalnya udah nggak kuat dia langsung putus, friend, untuk bagian sekring ini. Akan tetapi yang berbahaya itu bila mana ini mintanya 10 ampere tapi kita kasih 15 ampere. Nah, itu yang bisa mengakibatkan fuse meleleh ya, friend ya. Misalnya di situ di kelistrikan itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, bila mana ada gangguan dia akan ini ya, akan memutus. Dan bila mana itu tiap sekring ini bermacam-macam ampere, jadi kita gunakan untuk yang sesuai dengan di skemanya, friend, agar lebih aman ya. Karena gini, kalau misalnya kita kasih yang lebih besar ampernya, dia nanti bukannya terputus malah tetap nyambung. Nah, nanti dia akan merembet kemana-mana di sini, friend. Nah, ini akan berakibat ini ya, fatal ya di sini ya. Nah, itu untuk faktor pertama. Faktor pertama penyebab fuse meleleh diakibatkan oleh penggunaan ampere yang salah, friend. Nah, biasanya itu dikarenakan ada gangguan, tapi di sini masih kuat dia nyambung. Dia nggak mutus-mutus. Nah, lama-kelamaan kan dia panas, dia jadinya meleleh, friend. Oke ya, itu faktor yang pertama. Akan tetapi di sini bila mana friend-friend mengalami fuse meleleh seperti ini, tapi sudah sesuai dengan ininya, skemanya, misalnya 10 ampere dikasih 10 ampere seperti ini ya. Ini adalah 10 ampere ini, friend. Oke, saya fokuskan. Ini ya, ini 10 ampere. Ini sama ya, 10 ampere juga. Dan ini 15. Ini juga 15 nih. Ini sama, tapi akan tetapi di sini dia kok meleleh. Oke, jadi saya jelaskan lagi nih, friend. Untuk faktor fuse yang meleleh seperti ini bisa diakibatkan oleh soketnya yang kendor, friend, ataupun pemasangannya kurang kenceng. Ataupun juga di bagian kabel itu ada sambungan yang kurang kuat. Itu akan mengakibatkan arusnya itu tidak stabil untuk melewati ini. Jadi dia putus nyambung secara secara arus itu tidak stabil ya untuk mengalirkannya. Dia akan mengakibatkan panas terus menerus. Akan tetapi di sini tidak putus. Jadi dia akan panas, dia akan melelehkan untuk bagian ini plastiknya ini, friend. Dia akan meleleh, friend.
Untuk cara gampangnya nih ya friend ya, untuk kesimpulannya, ini kalau meleleh misalnya sesuai kayak gini, itu diakibatkan oleh pemasangan fuse alias sekring ini yang kendor, ataupun di bagian soket dan juga kabelnya ada yang kendor. Nah itu penyebabnya ya friend ya. Oke, jadi ini saya copot, ini kan masih normal ini. Ini masih hidup semua ini friend. Oke, saya lepas ya. Oke. Saya lepas ini ya. Oke, dia nempel di dalam situ. Oke, saya lepas dulu. Nih ya, saya lepas. Oke. Nah, seperti ini friend. Nah, dia tuh aman-aman saja ini friend. Tuh. Nah, ini kan masih nyambung nih, dan ini masih nyambung. Ini masih normal ini semuanya, akan tetapi meleleh seperti ini dia. Itu diakibatkan oleh ini ya. Oleh soketnya yang sudah kendor, ataupun dari bagian kabelnya yang sudah kendor, misalnya di sambungannya kendor ataupun di soketnya ini yang kendor, dan juga pemasangannya kendor, tidak paten friend. Ini akan mengakibatkan meleleh seperti ini. Oke. Jadi untuk penggunaan sekring ini harus sesuai ya dengan ampere yang dibutuhkan di sini ya friend ya, jangan sampai keliru. Bila mana itu sampai keliru, misalnya sampai friend misalnya lagi perjalanan nih, dikarenakan fuse-nya ini putus, lalu friend jumper dengan menggunakan kabelnya serabutnya itu banyak friend, itu mengakibatkan hal yang tidak diinginkan ya, seperti malah maafnya ngomong itu dapat menyebabkan kebakaran, dikarenakan bagian yang sini sudah bermasalah, di beban ini bermasalah, tapi di sini sama aja nggak dikasih sekring friend, dilangsungkan seperti ini. Nah ini kan lama-lama panas, mengakibatkan meleleh. Itu dapat menyebabkan kebakaran kalau bila mana ada kebocoran dari bahan bakar seperti bensin ya. Dan di sini untuk mobil diesel itu resikonya lebih minim daripada mesin bensin friend, dikarenakan konsumsinya solar. Akan tetapi juga dapat menimbulkan ini ya, kebakaran juga, dikarenakan solar juga bisa tersulut api di saat mesin ini di kap ini suhunya panas. Nah seperti itu. Akan tetapi untuk mesin diesel ini lebih minim resiko ya friend ya. Nah seperti ini. Nah penggunaan sekring ini harus sesuai. Kalau ini diakibatkan tempat saya ini adalah pemasangan soketnya ya yang kurang kenceng, dan juga ada kabel yang kendor ini friend. Ini nggak masalah kalau tempat saya ini. Dia kalau misalnya ada konslet di bagian beban, dia akan langsung putus dia friend. Nah seperti itu ya. Oke, jadi itu pembahasan untuk bagian sekring alias fuse sekring ya friend ya. Oke, kita lanjut untuk ke bagian relay. Nah nih, di sini kan saya sedang memperbaiki lampu yang mengalami kendala mati friend. Jadi di sini saya lihat dulu untuk bagian relaynya. Oke. Ini ya relaynya ya. Jadi di sini gosong ini friend. Nah, ini gosong. Di sini meleleh, dan untuk di bagian sini pun meleleh ini friend. Ini ya, seperti ini ya. Ini ada permasalahan ini friend. Ada kendala. Ini kalau misalnya didengerin, ini masih nyambung ini friend. Jadi kalau untuk lampu itu tidak melalui kontak ya, dia langsung ya friend ya. Oke, ini saya colokkan, dengarkan ya. Oke, bunyi cetek ya. Nah, bunyi cetek-cetek dia. Jadi ini untuk bagian relay ini emang dia tuh masih nyambung untuk ini kumparannya. Akan tetapi ini ada yang putus dikarenakan lampu saya tidak hidup friend. Nah, untuk penyebab bagian ini meleleh, bagian relay ini meleleh, itu disebabkan oleh ini ya, soketnya misalnya sudah kendor, itu bisa mengakibatkan untuk box sekring ini bisa meleleh ya friend ya. Atau untuk bagian relay ini sudah bermasalah friend. Nah itu ya friend ya, kalau misalnya bagian ini, bagian soketnya ini meleleh, itu ada faktor kemungkinan. Yang pertama itu disebabkan oleh sambungan kabel yang kurang kuat, ataupun dari bagian soket ini ada yang kendor. Jadi untuk cara mengatasinya, bila mana tempat friend ininya tidak bermasalah tapi cepat meleleh di sini, misalnya ini relaynya masih bagus ya, tapi friend pasang dihidupkan lampu, dia masih bagus, masih hidup ya lampunya, akan tetapi di sini meleleh, itu faktornya dari sambungan kabel mungkin ada yang kurang kuat, dan di sisi lain untuk dudukan soket ini ada yang kendor. Jadi untuk cara mengatasinya cukup mudah ya friend ya. Nah seperti ini, bisa friend congkel ini, congkel ya. Jadi friend kalau misalnya nyongkel ini, jangan friend megang bodi ya, nanti kesetrum malahan.
Jadi untuk lebih aman, bila mana ingin aman, dicopot dulu untuk bagian yang aki min ini friend, baru di friend lakukan ini. Nah ini kan soketnya seperti ini. Nah ini di ini ya, di apa namanya, dikencengin lagi, digeser-geser ini sampai apa namanya, sampai rapat lagi friend. Ini kan modelnya dudukan soketnya capitan ini. Nah jadi friend congkel, friend padatkan lagi, setelah itu friend pasang lagi ya friend ya. Dan juga diperiksa untuk kabel sambungannya. Nah seperti itu. Kalau ini kasusnya tempat saya ini diakibatkan oleh apa namanya, adanya gangguan ini friend. Kalau nggak dari apa namanya, dari saklarnya yang short ataupun dari kabelnya yang short ini, dikarenakan ini lampunya mati dan juga di sini untuk bagian relaynya ini sudah gosong ini friend. Akan tetapi ya dia masih bunyi cetek-cetek, tapi dia tidak hidup nih ya. Oke, jadi ini untuk bagian relay ini akan saya buka, ada apa di bagian ini friend. Oke, jadi itu penjelasannya ya. Kalau misalnya ini apa namanya, meleleh, itu bisa diakibatkan oleh sambungan kabel yang kurang kuat ataupun untuk dudukan soketnya yang kurang kuat. Nah kalau ini yang bermasalah untuk relaynya ini friend, relaynya ini kayaknya ini ada permasalahan. Dia itu apa ya, dikarenakan ada konslet ini friend. Oke, jadi ini nanti akan saya cari untuk faktor penyebabnya lampu ini tidak bisa hidup. Oke, jadi ini relaynya akan saya bongkar. Oke, kita buka saja ini untuk relaynya friend. Oke, apakah masih bisa diperbaiki? Jadi kalau modelnya relay yang seperti ini sepertinya masih bisa diperbaiki ya friend ya. Yang penting gulungannya itu belum putus friend, masih bisa diperbaiki. Oke, jadi ini saya congkel lagi. Ini ada permasalahan ini, kalau di kabelnya ini ada yang short sepertinya friend. Oke, saya buka dulu ini. Waduh. Oke, jadi ini sudah kecongkel malahan friend. Oke, saya congkel dari sini aja ya. Oke, jadi bila mana ini relaynya masih bisa diperbaiki ya bisa diperbaiki ya friend ya. Yang penting untuk bagian kumparannya ini belum ada yang putus nih untuk di tiap kaki ini friend. Jadi ini panas ini friend, lumayan panas. Oke, kita lihat. Nah di sini ternyata ini ya friend ya, nih di bagian ini, di relay ini ada bagian diodanya ini friend, yang pecah ini friend. Oke, saya perlihatkan lebih jelas. Nah ini ya, dioda penyearah arus ini pecah dia. Ini udah rusak ini friend. Oke, tuh ya, tuh. Ini bisa diperbaiki. Yang penting itu untuk bagian kumparannya ini masih nyambung semua. Ini untuk diodanya ini udah jebol, kelebihan arus ini sepertinya. Ini penyebabnya bisa diakibatkan oleh kelebihan arus ataupun ada konslet di bagian saklar friend, di saklar lampu ya. Bila mana mengalami kendala seperti ini, nanti akan saya cari penyebabnya dan juga akan saya buatkan konten bila mana saya ini ya, bila mana saya mampu, dikarenakan di sini saya juga punya keterbatasan waktu friend. Kalau friend mendukung channel ini ya saya akan lanjutkan, bila mana ya tidak ya nanti kita lihat ke depannya ya friend ya. Jadi ini untuk bagian apa namanya, bagian diodanya ini bisa kita perbaiki, kita ganti ya friend. Nanti kita tetelin dari barang elektronik, dikarenakan saya itu lulusan elektro dulu ini apa STM nya. Jadi ya punya kapasitas dan juga di sini saya akan mengasah skill saya yang dulu pernah saya pelajari. Nah di sini, oke, ini diodanya jebol. Ini mengakibatkan ininya seperti ini ya friend ya, di bawahnya nih, karena panas ini friend. Nah ini kelebihan arus ini. Oke, jadi kita periksa juga untuk bagian sekringnya. Ini biasanya itu dikarenakan mungkin dari sekringnya itu belum putus ya, dikarenakan ini mungkin sekringnya salah. Oke, saya lihat dulu untuk sekringnya di sini. Fuse untuk lampu. Oke, jadi ini kontak. Oke, saya dekatkan. Ini kontak 30 ampere, ini 30 ampere ini lampu ini friend.
Oke, kita lihat di sini. Oke. Berat sekali nih, friend. Oke. Oke ya. Berat sekali. Oke, kita lihat di sini. Oke. Oke, sulit ini bukanya, friend. Gimana ya? Apa ditaruh tripod dulu? Oke. Piye iki? Wah, angel, friend. Tak taruh tripod dulu lah. Angel nyopote. Oke. Tak copot dulu ini. Ini sekringnya gimana ini? Ini fuse juga, friend, tapi fuse lampu dia. Oh, ini juga udah putus juga ini, friend. Oh, ternyata ini dia tuh langsung ini, friend. Langsung di sini nih, ini arus apa namanya, diodanya jebol dikarenakan arusnya berlebih ataupun ada konsleting. Nah, di sini juga ternyata lebih telat ini, friend, untuk sekringnya putus. Nah, ini ya, ini putus ini udah. Oke. Jadi untuk permasalahan ini ternyata yang menyebabkan relay ini bermasalah ini ya, dikarenakan ini putus duluan. Kalau seumpamanya yang putus duluan itu bagian sekring, itu mungkin untuk bagian relay ini masih aman, friend. Akan tetapi di sini malah yang putus itu ininya duluan, relaynya duluan. Akan tetapi malah yang terakhir ini bagian sekring ini mungkin bareng ini, friend. Kalau kata saya ini ada permasalahan untuk di bagian kelistrikannya, di saklarnya ataupun jalurnya ada yang short. Itu bisa jadi penyebabnya. Nanti akan saya buatkan videonya ya kalau sempat ya, friend ya. Oke, jadi untuk bagian seperti ini masih bisa diperbaiki, friend. Tinggal friend cari tetelannya di elektronik. Ini biasanya sih kalau yang segini ini berapa ya, yang dioda sekitar berapa ya, nanti akan saya lihat ini karena belum saya lepas ya, friend ya. Ini bisa diperbaiki, friend. Yang penting untuk gulungannya ini masih nyambung semua. Oke. Jadi di sini sampai di sini kesimpulannya itu ya, friend ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu faktor penyebabnya untuk bagian sekring itu mengalami meleleh dan juga untuk bagian relay meleleh. Untuk dudukannya di soketnya ataupun di bagian lainnya, friend. Oke. Oke, friend, jadi sekian dulu ya video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, friend. Bila mana video ini bermanfaat, silahkan di share untuk friend-friend yang memiliki kendaraan mobil. Bila mana ada kendala di jalan itu bisa lebih lebih waspada dan juga punya pengetahuan sedikit-sedikit tentang dunia otomotif. Oke, friend, sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.